Hari ini Gereja Katolik lagi-lagi menerima anggota baru. Kami panggil untuk maju ke depan. Katanya ada yang sudah mengundurkan diri, mungkin takut. Jadi dia mengundurkan diri karena dia dengar, Pater Amandus yang terima kita. Daniel Palunlungan ada? Oh, itu yang dia pulang. Dia pulang Toraja kah? Dia dengar Pater Amandus terima kita, dia pulang. Novemi atau apa? Maju. Helianti Bunga Sarang. Maju. Messi Kantoe di tengah. Jangan menuju ke saya, menuju ke Yesus. Beri di tengah. Messi, Yuni Marlinda Tandidato. Banyak sekali ini. Desti Irianti. Maju. Terakhir Herman Weike Ayer. Laki-laki sebiji. Kau di sini, sebelah sini. Ya. Kamu enam dengar, ya. Ini siaran. Banyak orang ikut siaran ini. Ini live streaming. Dan bisa jadi bukan hanya orang Katolik yang mengikuti misa ini. Tetapi juga orang gereja lain atau agama lain. Termasuk gerejamu. Kau dari gereja mana? Gereja GKI Fata Wapnor. Bicara pelan. Orang Katolik itu bicara pelan. Ulang. GKI Fata Wapnor. GKI. Di mana saya tidak tahu. Pokoknya GKI ya. Oke. Dari? Gereja Immanuel Mispa Ponain, Kota Immanuel? Kupang. Immanuel Mispa Ponain, Kota Kupang. Kupang? Ya. Oh, kaki panjang juga sampai di sini. Dari? Gereja Toraja Protestan. Gereja Toraja Protestan. Dari? Gereja GKI Ebenezer. GKI Ebenezer. Dari? GKI Diaspora. GKI Diaspora. Dari? GKI Kanaan Gorong-Gorong. GKI Gorong-Gorong. Sebelum mereka diterima, kalau ada warga, saudara-saudara gereja Protestan GKI yang mengikuti misa ini, Anda dengar. Pastor tidak pernah mencari mereka ini. Tidak. Dewan paroki tidak mencari mereka untuk menjadi anggota gereja Katolik. Kamu enam, lihat di belakang ini ribuan orang duduk ini. Ini pater sudah kepala sakit untuk mengatur mereka. Sekarang kamu enam datang tambah lagi. Kamu dengar khotbah tadi? Dengar pater khotbah tadi ke tidak? Dengar. Suara mantap. Dengar. Dengar. Kau dengar ke tidak? Dengar. Dengar ke tidak? Dengar Pastor. Dengar? Dengar. Dengar ke tidak? Dengar. Dengar Pastor. Gerejamu pasti adalah pohon Yesus. Dan pohon Yesus menghasilkan kebaikan. Gereja Katolik juga. Pohon Yesus. Pohon yang mengajar berbuah kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran. Pastor mau menegaskan dan harap umat dari gereja adik-adik ini
Jangan berpikir mereka meninggalkan gerejanya karena gerejamu tidak baik. Ini yang perlu gereja Katolik sampaikan. Dan gereja Katolik juga tidak pernah menjelek-jelekan gereja manapun, termasuk gereja dari saudara-saudara yang hari ini minta diterima masuk dalam gereja Katolik. Kami membuka tangan lebar-lebar. Apa motivasimu sampai mau bergabung dalam gereja Katolik? Kami hargai. Dan pastor tidak mau membuka rahasia di sini. Tidak mau tanya kenapa kau masuk? Kenapa kau masuk? Seperti biasanya. Tidak. Kami anggap Anda sudah dewasa, Anda punya keputusan sendiri. Selamat datang dan ingat, gereja Katolik tidak mengajar orang untuk membunuh. Gereja Katolik tidak mengajar orang untuk mencuri. Gereja Katolik tidak mengajarkan orang untuk berkelahi. Gereja Katolik tidak mengajarkan orang untuk berdusta dan berbohong. Seperti dalam khotbah tadi. Maka Anda datang, bawalah nilai-nilai baik yang ada di gerejamu. Datang bergabung di gereja Katolik, Anda menambah kami untuk memuliakan Tuhan. Biasanya dalam setiap penerimaan, pastor tanya-tanya mengapa kau masuk Katolik, mengapa kau mau jadi Katolik. Pagi ini tidak. Pastor hanya mau menegaskan, jadilah orang Katolik yang baik dan jangan pernah mencitrakan jelek tentang gereja sebelumnya. Ya, tidak boleh. Tidak etis, tidak bagus. Karena gereja Katolik tidak mengajarkan hal itu. Kau sudah belajar paling tidak doa-doa Katolik? Siap sudah. Sudah. Siap sudah. Bukan siap, sudah ke belum? Sudah. Sudah ke belum? Sudah. Sudah, Pastor. Saya tanya apa? Wow. Sudah ke belum? Sudah. Sudah belajar ke belum? Sudah, Pastor. Oke. Kalau begitu, pastor percaya, kalaupun belum, perjalanan masih panjang ke depan, ya. Hari ini diterima, minggu depan langsung hilang. Minggu depan masuk gereja ya, masuk gereja. Sudah sidi? Sudah sidi? Semua sudah sidi? Oke, baik. Berarti hari ini setelah diterima, langsung kamu menerima komuni pertama. Sekarang umat kita memberikan support, mendampingi mereka dengan mengucapkan doa aku percaya sebagai persyaratan untuk mereka bergabung dalam gereja Katolik. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maryam, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Silakan menghadap umat. Inilah warga paroki yang baru, kita ucap selamat datang kepada mereka. Saudara-saudari yang tadi baru diterima, silakan mengambil tempat di depan.
Anda sudah menerima sakramen baptis di gerejamu. Gereja Katolik mengakui baptisanmu. Karena itu tidak dibaptis lagi. Anda sudah mengikuti mungkin perjamuan. Pastor mau sampaikan, perjamuan di gerejamu dan perjamuan di gereja Katolik beda. Kebanyakan gereja GKI itu turunan dari ajaran Calvin. Dan menurut Calvin, hosti itu lambang, peringatan, kenangan. Jadi Anda mengikuti perjamuan di gerejamu, Anda menerima hosti, mungkin juga ada anggur, tapi itu momen kenangan. Sementara di gereja Katolik, Ekaristi bukan hanya kenangan, tetapi realis presensia, kehadiran nyata. Ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Ambil dan minumlah, ini darahku. Yesus sungguh-sungguh hadir. Dan hari ini Anda sudah bertemu Yesus lewat kitab suci yang kamu sudah dengar, pengajaran yang sudah kamu dengar. Sekarang secara nyata kamu bertemu dengan Yesus, menerima tubuh dan darahnya. Bawa pulang Yesus yang sangat nyata ini dan hiduplah sesuai dengan ajaran Yesus. Lihatlah anak dombala, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.